Maaf mengganggu waktunya ya Pak. Izin perkenalan, nama saya Yuli Sri Nur Aini. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Kebetulan saya semester 3 dan sekarang itu ada tugas mata kuliah pedagogik yang dimana saya disuruh wawancara atau kayak podcast dengan guru pendidik atau emang dia yang sudah berpengalaman gitu Pak. Nah, izin Bapak untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya Dede Selviana MPD, mengajar di sekolah dasar di SDN 170 Dian, Kota Bandung. Seperti itu. Baik, di sini saya izin bertanya Pak, mengenai pendidikan di saat ini. Menurut Bapak, bagaimana sih kondisi pendidikan saat ini di Indonesia gitu Pak? Untuk pendidikan di tahun 2025 yang saya alami sekarang pada masa transisi dan pemulihan, karena sebelumnya kan kita melaksanakan kurikulum yang berbeda. Sekarang kan kurikulum merdeka dan ada tambahannya kurikulum merdeka plus apa, deep learning. Nah, pendidikan yang deep learning ini digagas oleh Menteri Pendidikan Dasar saat ini, yakni Profesor Dr. Abdul Muti. Nah, beliau menambahkan, bukan kurikulumnya dirubah, tapi menambahkan yang ada di kurikulum merdeka saat ini, adanya pendekatan lebih dalam. Pendekatan, bukan kurikulum baru, pendekatan yang lebih dalam. Maka di sini penuh dengan transisi dan pemulihan. Nah, perbaikan yang harus dilakukan. Nah, masa transisi ini kalau saya amati terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pada masa transformasi kurikulum merdeka, yakni transformasi di sini banyak perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan, yakni salah satunya dengan pendekatan deep learning, yang di sana ditambahkan juga untuk sekolah dasar itu sudah ada penambahan yang namanya coding dasar. Nah, anak-anak sekolah dasar itu belajar coding dasar. Namun di sini guru-guru kan kebanyakan belum cakap memahami berkenaan dengan AI dan coding juga gitu kan. Nah, itu nanti akan ada harapan buat pemerintah yang saat ini membuat program yakni coding untuk guru-guru untuk mengajarkan kepada siswa dan siswi di sekolah dasar. Yang kedua adalah pendidikan saat ini adanya kesenjangan digital. Meskipun Prabowo, Bapak Presiden kita, sudah menganggarkan untuk memberikan ke sekolah-sekolah dasar itu sudah layar gitu ya. Namun pada faktanya layar tuh belum mampu sampai merata di sekolah-sekolah. Sekolah saya pun ada 6 kelas, baru 2 kelas yang ada layar monitornya. Untuk bisa menulis di board yang sudah canggih itu yang berbasis digital, itu masih ada kesenjangan. Itu saya di Kota Bandung loh, apalagi di sekolah-sekolah yang pinggiran desa-desa gitu kan, yang listrik aja nggak ada gitu kan. Nah, harapannya tuh listriknya dulu ada. Nah, nanti digitalisasinya lebih merata gitu. Nah, itu masih ada kesenjangan berkenaan dengan digital pendidikan saat ini gitu kan. Yang selanjutnya adalah krisis literasi dan numerasi. Anak-anak tuh cenderung untuk sekolah sekarang lebih kurang dalam numerasinya. Baik perkaliannya, ketika ditanya perkalian dasar saja dari kalian 1 sampai 5 saja itu sudah belepotan, susah gitu kan. Nah, itu yang salah apakah gurunya atau kurikulumnya. Nah, mungkin kalau yang saya lihat bukunya tuh sudah tidak sejaman lagi dengan anak-anak zaman sekarang. Karena anak-anak zaman sekarang yang pendidikannya jangan pendidikan di masa lalu, karena pendidikan di masa depan itu tidak memakai pendidikan di masa lalu. Harus ada transformasi, baik buku dan kurikulum yang ada di dalam kurikulum merdeka pun harus ditransformasi sesuai dengan harapan Bapak Gubernur kan. Banyak di podcast-podcastnya ketika masuk ke sekolah ditanya perkalian tidak mampu menjawab. Itu sebenarnya gurunya sudah menyampaikan, cuma mungkin metode dan modelnya harus dirubah. Nah, Menteri Pendidikan juga harus melihat ini. Numerasinya sangat kurang anak-anak sekolah dasar, SMP sampai SMA pun nanti itu karena sudah dari awalnya tidak mampu, akhirnya di SMA pun gelalapan gitu, dia nggak mampu juga, keteteran gitu. Dan krisis literasi anak-anak tuh kurang melek terhadap buku-buku, baik membaca gitu. Nah, membacanya tuh sangat kurang gitu kan. Makanya
untuk anak-anak sekolah dasar tuh selalu diberikan buku-buku. Kalau di sekolah saya tuh nanti tuh ada hari literasi, hari Selasa. Selasa tuh hari literasi yang dimana anak-anak sampai jam 8 semua duduk membaca, dan setelah membaca nanti menyimpulkan ke depan, satu-satu dipanggil, ditanya gitu kan, baca buku apa hari ini, dan harus membawa buku yang tidak sama minggu sekarang sama minggu depan, nanti berbeda gitu, dicek semuanya dan ditanya apa yang ada dalam buku tersebut. Nah itu tujuannya untuk meningkatkan literasi anak, karena pada faktanya hari ini literasi anak kurang, numerasi anak juga kurang. Dan yang terakhir adalah kesejahteraan dan beban administrasi bagi guru. Pendidikan saat ini tadi berkenaan dengan peserta didik ya. Sekarang berkenaan dengan guru, itu dibebankan dengan administrasi. Administrasi itu apa? Seperti laporan-laporan yang kita buat, apalagi kalau sudah PNS. Itu laporannya lebih banyak. Bagaimana kita membuat laporan rapi, tapi ternyata anak tidak dirapikan secara pikirannya. Karena waktunya banyak terambil oleh laporan-laporan tersebut, akhirnya anak kurang maksimal. Harapan saya ke depannya dengan Menteri Pendidikan yang baru ini mampu merubah ekosistem tadi. Administrasinya ya sudah bebankan kepada TU gitu kan TU tugasnya merapikan administrasi gitu. Dan biarkan guru mengajar dengan sepenuh hati, waktunya lebih luang untuk anak peserta didik. Seperti itu empat fenomena pendidikan saat ini menurut saya yang ada di lapangan. Untuk selanjutnya ya Pak, apa harapan atau cita-cita Bapak untuk pendidikan di masa yang akan datang gitu Pak? Nah, untuk di masa yang akan datang, harapan saya mengutip dari Nelson Mandela ya, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dan merubah dunia ini. Dimana ketika Jepang terbom oleh sekutu, dimana Nagasaki dan Hiroshima hancur, semuanya gitu. Yang ditanyakan oleh pemimpin Jepang itu apa? Yang ditanyakan adalah guru, berapa guru yang ada kita miliki. Untuk membangun generasi yang baru, maka dibutuhkan guru-guru yang baik, guru-guru yang memang cakap gitu, yang ahli gitu kan, yang ikhlas gitu kan. Nah di sini ternyata guru di Indonesia itu kebanyakan untuk profesionalismenya masih cenderung kurang, karena yang benar-benar guru itu dia tidak minat kepada guru. Kenapa? Karena memang gajinya yang cukup kecil. Nah, ketika dia jadi di ITB menjadi seorang ahli, dia tidak mau mengajar. Dia lebih baik bekerja di luar negeri gitu kan. Makanya sampai lahir hashtag kabur aja dulu, karena di Indonesia kesejahteraan untuk guru itu masih kurang. Dan untuk honorer itu faktanya dari data ada 5 juta honorer di Indonesia yang aktif mengajar dan terdaftar di Dapodik. Itu masih ada 5 juta orang. Itu 5 juta orang itu manusia, bukan robot ya. Manusia yang gajinya masih ratusan ribu. Bagaimana dia mau mensejahterakan pikiran anak peserta didik sejahtera secara pribadi saja, dia belum ada. Harus ngekos, harus ini, gaji 500 ribu. Itu luar biasa. Jadi akhirnya keikhlasan itu mulai terpikis. Mungkin karena ada hashtag guru tanpa tanda jasa mungkin Jadi seolah-olah guru tuh gak usah digaji, padahal nggak gitu. Harus digaji lebih tinggi. Di Jepang gaji guru tuh lebih tinggi daripada pejabat-pejabat yang ada. Karena memuliakan guru. Harapan saya guru itu dimuliakan. Ya, maka harapan saya untuk pendidikan di masa depan itu disejahterakan gurunya, jangan dibebankan dengan administrasi yang terlalu menumpuk ya. Nah, maka kalau sudah seperti itu, guru akan menjadi pengajar dan pengabdi yang baik, dan siswa-siswinya juga bukan hanya mampu menerima materi, tapi juga bisa mengaplikasikan materi yang disampaikan oleh guru, dan nanti secara aplikatif dia mampu membuat sebuah karya-karya yang bermanfaat di masa depan. Itu yang perlu lebih ditekankan untuk pemerintah untuk pendidikan saat ini, seperti itu. Baik, Bapak tadi sudah menjelaskan tentang kondisi pendidikan saat ini dan harapan dan cita-cita Bapak untuk pendidikan di masa yang akan datang. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.